kalau kita anggap sukses ya dari semua presiden kita di belakangan ini, maka kalau hitungannya sampai hari ini hanya Pak Jokowi presiden yang menyelesaikan masa kepemimpinannya 10 tahun dan kemudian juga menyiapkan penggantinya, menyiapkan suksesornya dengan damai dan dengan persahabatan di yang kalangan kuat. masyarakat bahwa setiap aspirasi kepada kebesaran bangsa itu langsung dicurigai sebagai sumber otoritarianisme, fasisme, dan pemberangusan atas kebebasan. Mengalami lah masa-masa reformasi dan suasana pasca reformasi. Ya memang kita syukur ada reformasi ini, tapi terus terang ada hal juga yang mengecewakan dari reformasi ini. Misalnya ini kok bicaranya kok selalu sinis terus ya. Jadi kalau ada sesuatu yang patut dihargai dari Pak Jokowi sekarang ini adalah menyusun proses ini. Sangat delicate sekali. Ini kan kayak main sirkus berjalan di akrobatik. Akrobatik ini jalan di seutas tali yang bergerak sedikit bisa jatuh itu. Benar. Jadi kita sebenarnya beruntung sekali. Dulu kan saya termasuk dan teman-teman PS yang lain yang suka mengkritik Pak Prabowo. Jadi kalau ikut yang lalu agak nyesel-nyesel kita. Gitu. Ternyata orang ini hatinya luas, hatinya baik, dan hatinya betul-betul buat Indonesia. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kawat kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan video yang insya Allah mencerdaskan pikiran kita, menjauhkan menzolimi orang lain, apalagi sampai mencak-mencak dan emosi tak tertahan. Ya, diskusi kali ini atau dialog kali ini adalah perbincangan tentang masa transisi Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Menarik untuk disimak dan juga menambah wawasan kita. Semoga. Mari kita lihat bersama, nobar bersama. Let's go. Nah, terus yang tadi Mas, ini masih tentang topik ini ya, soal poin ini ya. Kan kalau kita lihat pidatonya Pak Prabowo ya 27 menit lah kira-kira itu kan setengahnya. Itu kan soal poin tadi kan, soal bahwa bagaimana dia belajar politik dari Pak Jokowi, kemudian tadi itu bahwa harus rukun, menyongsong masa depan bersama gitu. Terus tadi bahwa Gerindra kalau akan di belakang Pak Jokowi. Nah, itu menurut Mas JG betul-betul pilihan yang sadar dari Pak Prabowo untuk merespon perkembangan nggak? Karena kan gini, kalau kita lihat ya, misalnya kan ada demo kawal MK ya, kawal putusan MK. Itu kan kemudian ada narasi yang bilang bahwa Pak Jokowi itu nggak mau terbebani oleh Pak Prabowo maksudnya. Ya, Pak Prabowo, sorry. Pak Prabowo tidak mau terbebani oleh cawe-cawenya Pak Jokowi sekarang. Sehingga ketika DPR itu memutuskan untuk pembatalan rapat paripurna, sidang paripurna untuk revisi RUU Pilkada, itu adalah inisiatif Prabowo katanya. Jadi itu cara Prabowo untuk menyebutkan bahwa kita nggak mau, saya nggak mau lagi terasosiasikan dengan Jokowi. Nah, dengan pidato itu kan kayak menepis itu yang Mas JG bilang meluluh lantakkan itu. Jadi Pak Prabowo begitu, terus Pak Jokowi juga kan saya merasa nyaman, terus Pak Jokowi merasa disayang sama Pak Prabowo dan dia juga sayang gitu. Menurut Mas JG gimana? Kenapa itu yang dipilih oleh Pak Prabowo? Ya karena sebenarnya apa yang dikisahkan di podcast ya, itu kan rata-rata memang mayoritas imajinasi, mayoritas itu perakiraan, mayoritas itu pendekatannya itu ilmu tondo-tondo, ilmu gato-gato gitu loh. Jadi bukannya karena mereka tahu situasi, tapi mereka kira-kira gitu. Nah ya dengan pidato Pak Prabowo itu ya selesai. Apa yang mereka kira-kira, apa yang mereka imajinasikan, apa yang mereka harapkan itu ya terbantahkan semua gitu. Dan saya juga nggak ngerti kalau teman-teman saya yang
melakukan, karena saya kenal sebagian besar dari mereka yang punya analisa seperti itu. Menurut saya juga bukan teman-teman saya yang juga punya kedekatan dengan Pak Prabowo atau kedekatan dengan Pak Jokowi yang kemudian mereka punya kemampuan mengetahui dan kemudian menginformasikan ke publik bahwa kedua orang ini akan pecah dan lain-lain. Justru kita yang tahu karena kita berada di lingkungan Pak Prabowo dan lingkungan Pak Jokowi sekaligus, kita kan melihat bahwa hubungan mereka begitu baik. Dan yang kedua, dan inilah pertama kali Presiden Indonesia berhasil menyiapkan suksesornya dengan damai dan dengan persahabatan gitu. Coba kita lihat sebelumnya Bung Karno ke Pak Harto kan nggak pernah kita tahu apakah misalnya Bung Karno menyiapkan Pak Harto sebagai suksesor, kan tidak. Pak Harto kepada Pak Habibie kan kecelakaan politik. Pak Habibie kemudian kepada Gus Dur kan juga tidak. Gus Dur kemudian kepada Megawati kan juga tidak. Yeah. Megawati kepada SBY apalagi. SBY kepada Pak Jokowi kan juga tidak. Artinya apa? Artinya yang betul-betul kalau kita anggap sukses ya dari semua presiden kita di belakangan ini, maka kalau dihitungan sampai hari ini hanya Pak Jokowi presiden yang menyelesaikan masa kepemimpinannya 10 tahun dan kemudian juga menyiapkan penggantinya, menyiapkan suksesornya dengan damai dan dengan persahabatan yang begitu kuat gitu. Artinya kalau kita mau bicara Indonesia ke depan, Pak Jokowi boleh optimis akan terjadi keberlanjutan karena memang suksesornya dia ikut membantu menyiapkannya gitu. Ya. Dan itu dinyatakan eksplisit di depan begitu banyak publik gitu ya. Nah, Gus Ulil, kalau ini gimana Gus Ulil melihat acara itu ya, terutama pidato Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu ya? Mungkin bisa dikaitkan dengan apa ide Gus Ulil di percakapan kita sebelumnya tentang multiple maslahat. Nah, itu. Karena kan Pak Prabowo kan menekankan tentang ya kalau udah habis bertarung kita rukun, gitu kan. Nah, rukun ini kan kalau pakai istilah terminologi politik yang nadanya curiga, itu kan kartel. Ini adalah kartel di mana semua bergabung ke pemenang, gitu kan. Terus kemudian transaksi. Transaksi, gitu kan. Sementara kalau Pak Prabowo narasinya kan kita ini menyongsong sesuatu yang berat nih, tantangan begitu besar, jadi harus rukun, gitu. Dan ini makanya dia bicara tentang hilirisasi dan seterusnya. Gimana menurut Gus Ulil? Beda dengan Mas Jeffrey, saya tidak hadir di forum itu. Saya menonton seluruh pidatonya Pak Prabowo dalam acara Rapimnas Gerindra itu melalui YouTube ya. Saya terus terang suka dengan pidato itu sama dengan pidato Pak Prabowo waktu di depan ya. Jadi ada dua hal yang ingin saya tanggapi. Pertama adalah yang sudah dikatakan oleh Mas Jeffrey tadi soal kelanjutan ya, keberlanjutan itu. Kan kita tahu dalam pemilu kemarin ada dua mazhab politik yang bertarung kan, mazhab perubahan dengan mazhab keberlanjutan itu. Nah, yang menang sesuai dengan vote-nya bangsa Indonesia adalah mazhab keberlanjutan ini. Nah, ternyata keberlanjutan ini menurut saya ditegaskan dalam pidatonya Pak Prabowo itu. Di situ saya kira ada display atau tayangan yang langsung bisa ditonton oleh masyarakat ya, bahwa dua pemimpin yang satu akan outgoing, yang satu ingoing ini, ternyata mereka bersahabat, saling memuji, saling memberikan apresiasi, dan itu secara simbolik itu penting banget buat saya. Bagaimanapun politik itu adalah juga menyangkut simbolisme. Jangan mengabaikan simbolisme dalam politik, apalagi politik tingkat nasional. Bahkan di tingkat kabupaten pun simbolisme penting. Apa di tingkat nasional? Simbolismenya adalah bahwa apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi dan memuaskan menurut survei sekitar hampir 80% penduduk Indonesia akan diteruskan gitu loh. Nah, bagi saya simbolisme ini penting bahwa dua pemimpin ini berangkulan meneruskan, yang satu meneruskan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pemimpin sebelumnya, dan Pak Prabowo juga menegaskan, dan saya kira ini bagus, tidak ada pemimpin yang sempurna, saya juga nggak akan sempurna, tetapi yang tidak sempurna dari Pak Jokowi akan saya perbaiki, tapi juga dengan firm dia akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal, ini tema yang bagi saya menarik sekali. Dan saya berharap ini akan terjadi dalam 5-10 tahun mendatang ini. Ada mimpi besar ini.
Mimpi besar itu adalah membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. The greatness of nation ini saya kira menarik ini. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang fokusnya itu adalah soal demokrasi dan kebebasan. Iya. Ini dicurigai sebagai sesuatu yang akan membawa kepada suasana yang fasistik kayak begitu iya. kan. Ya, saya dulu juga begitu juga, Mas. Saya dulu juga begitu juga. Ya ada mindset yang berkembang di sebagian teman-teman atau di kalangan masyarakat bahwa setiap aspirasi kepada kebesaran bangsa itu langsung dicurigai sebagai sumber otoritarianisme, fasisme, dan pemberangusan atas kebebasan. Menurut saya nanti dulu lah. Kalau aspirasi kebesaran ini, aspirasi atas besarnya bangsa atau keagungan bangsa atau keluhuran bangsa ini terjadi dalam suasana politik otoriter, memang kita patut curiga. Tapi ini faktual terjadi di dalam situasi politik yang demokratis. Dan bagi saya memang ini kan dilema yang kita hadapi dalam suasana demokrasi selama pasca reformasi ini, Mas Jeffrey kan. Itu kan jelas bahwa jujur saja kita ini mengalami semacam fragmentasi sebetulnya. Fragmentasi sosial, fragmentasi politik, fragmentasi emosinya masyarakat. Masyarakat ini secara emosi itu terfragmentasi juga. Ada yang pro ini, ada yang pro itu, dan emosinya itu dalam banget sehingga menimbulkan polarisasi segala macam. Nah, di tengah-tengah fragmentasi seperti ini, saya kira butuh simbolisme untuk merekatkan itu. Nah, aspirasi bahwa bangsa kita harus besar. Itu saya kira penting dan itu kan ditandai oleh, saya dengar beberapa programnya Pak Prabowo yang sudah dirilis, ya mungkin belum secara resmi ya, misalnya akan membangun 2 juta rumah di desa selama 1 tahun, 1 juta di perkotaan gitu. Lepas dari apakah ini nanti terjadi atau tidak, karena bagi saya ini menandakan ada suatu will yang besar, strong will itu loh. Nah, saya juga melihat itu waktu dalam pidato di acara Gerindra itu. Dan itu semacam penegasan tentang keberlanjutan itu arahnya ya menuju the greatness of nation itu ya. Betul, dan terus terang saya sudah lama menunggu ini, Mas ya. Dalam kata gini, karena ya kita Mas Jeffrey, Mas Halni kan kita mengalami lah masa-masa reformasi. Dan suasana pasca reformasi, ya memang kita syukur ada reformasi ini. Tapi terus terang ada hal juga yang mengecewakan dari reformasi ini. Misalnya, ini kok bicaranya kok selalu sinis terus ya. Kok tidak ada sesuatu yang membuat kita ada harapan gitu loh. Ya mbok sekali-kali adalah retorika yang membangkitkan lagi harapan gitu, dan saya melihat itu. Dan ini kan beda antara harapan yang diberikan oleh politisi sebagai semacam janji saja, dengan niat dan mimpi yang itu genuine datang dari dirinya. Saya melihat, mungkin para pemirsa boleh berbeda dengan saya, tapi dalam pidato Pak Prabowo, 2 pidato yang saya tonton, baik waktu di PAN maupun di Gerindra itu, aspirasi untuk membesarkan kembali bangsa Indonesia itu keluar dari Pak Prabowo secara genuine itu. Saya sih begitu penilaian saya. Sama Mas Surya. Saya juga punya rasa yang sama ketika menyaksikan pidato Pak Prabowo itu. Dan saya lebih optimis melihatnya karena saat Pak Jokowi jadi presiden 2014 yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, dia kan dibebani sebagai seorang presiden yang tidak menguasai partai politik. Akibatnya dia kemudian harus melakukan berbagai macam manuver akrobatik yang harus lihai dan hati-hati untuk bagaimana kemudian dia bisa memaksakan semua program-programnya itu bisa sukses dan berjalan. Dan dia juga harus menegasikan semua egonya dia untuk apa yang ingin dia capai karena harus kompromi dengan kekuatan-kekuatan partai politik yang tidak dia kontrol ketika itu. Nah, beda dengan hari ini. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih adalah Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina salah satu partai yang besar, Partai Gerindra. Saya lebih yakin dan lebih optimis apa yang dikerjakan dengan akrobatik dan
penuh dengan rintangan dan kesulitan yang dialami oleh Pak Jokowi 10 tahun terakhir, itu akan jauh lebih efektif, akan jauh lebih efisien, dan akan jauh lebih akselerasinya akan sangat meningkat cepat di tangan Pak Prabowo. Jadi kalau sekarang dia mengajak kita bermimpi besar untuk menjadikan ini negara besar, dan kemudian mengajak kita untuk percaya pertumbuhan ekonomi akan di atas 7-8%, saya rasa kita harus ikut percaya untuk itu, Mas Ulil. Karena posisi dia jauh lebih leluasa, jauh lebih beruntung dibandingkan posisi Pak Jokowi hampir 10 tahun yang lalu. Ditambah lagi, proses dia menjadi presiden ini adalah penyatuan dua kekuatan utama negeri ini. Kalau kita tahu 2014 dan 2019 itu kan yang berhadapan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Indonesia ini terpecah dua, gitu. Kemenangan Pak Jokowi kan kira-kira hanya 53-54% gitu. Nah kemudian di periode 2024 ketika Pak Prabowo presiden, dia adalah presiden dari dua penyatuan kekuatan utama real Indonesia yang berhadapan 10 tahun sebelumnya, 2014 dan 2019. Nah dua kekuatan itu menyatu sekarang di kemenangan 2024 ini. Jadi Mas Ulil bisa bayangkan nggak? Powernya Pak Jokowi 10 tahun ini aja udah membuat dunia luar tuh terbelalak melihat perkembangan Indonesia. Nah, bayangkan ini 2024 ke 2029 adalah penyatuan dua kekuatan utama yang ada di negara kita gitu. Jadi akan spektakuler. Jadi kalau kita sekarang mau bermimpi menjadi negara besar, mau memastikan Indonesia emas 2045, itu akan tercapai kalau kita lihat modalitas yang dimiliki oleh Pak Prabowo hari ini karena dukungan Pak Jokowi dan penyatuan kedua dari mereka itu gitu. Jadi saya sedih sekali melihat komentar-komentar sinis teman-teman saya kepada mereka berdua, karena kalau teman-teman kita ini ingin rakyat Indonesia sejahtera, ingin negara ini menjadi negara yang maju, harusnya justru bukan menjadi bagian dari problem atau bagian dari kecerewetan atau bagian dari ungkapan-ungkapan, ratapan-ratapan yang menyayat hati, yang menurut saya, aduh, come on lah, kita kan mau rakyat kita sejahtera gitu. Jangan kemudian bolak-balik bicara tentang demokrasi, tentang indeks demokrasi dan lain-lain. Ini beyond daripada itu. Kita mau jadi negara maju. Meskipun gitu kalau posisi saya, Mas Jofri, posisi saya, ya seperti saya katakan dalam pertemuan yang lalu, ya saya katakan demokrasi penting karena Pak Prabowo juga mengatakan itu. Ya, apa namanya? Jadi gini, di antara tadi yang disebut oleh Mas Jeffrey sebagai kecerewetan itu, ada beberapa yang tidak relevan, yang tanda sebut sampah lah ya. Tapi juga ada kecerewetan yang valid, dan itu mungkin yang perlu kita dengarkan ya. Tapi saya ingin memberikan highlight ya bahwa begini Mas Sahal. Kemampuan untuk membangun transisi dari pemerintahan satu ke berikutnya secara mulus seperti ini itu bukan sesuatu yang sederhana loh. Ini statecraft atau keterampilan bernegara yang nggak mungkin nggak semua ada pada semua orang loh. Jadi kalau ada sesuatu yang patut dihargai dari Pak Jokowi sekarang ini adalah menyusun proses ini. Sangat delicate sekali. Ini kan kayak main sirkus berjalan di akrobatik. Akrobatik ini jalan di seutas tali yang bergerak sedikit bisa jatuh itu. Benar. Nah, delicate sekali dan bahwa Pak Jokowi bisa ya tinggal 2 minggu lagi lah ya, insya Allah bisa lah. Bisa itu dicapai itu. Bisa transisi yang smooth dan dan jangan lupa Mas Ulil, Mas Sahal, yang harus diingat juga Pak Jokowi mampu akrobatik seperti itu karena 5 tahun terakhir sejak 2019 udah dibantu oleh Pak Prabowo. Dan keikhlasan Pak Prabowo ya 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi dan kemudian menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi 2019 yang lalu sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian bersama-sama sampai hari ini ya, itu kan juga membutuhkan hati yang luas, Mas Ulil. Membutuhkan hati yang damai, hati yang besar. Jadi kita sebenarnya beruntung sekali. Dulu kan saya termasuk dan teman-teman PS yang lain yang suka mengkritik Pak Prabowo. Jadi kalau ikut yang lalu agak nyesel-nyesel kita. Gitu. Ternyata orang ini hatinya luas,
hatinya baik, dan hatinya betul-betul buat Indonesia gitu. Dia ingin kita menjadi negara maju. Jadi kalau ada orang kalah berkali-kali, masih terus maju, itu cuma satu alasannya. Karena memang dia punya cita-cita besar. Dia punya mimpi besar. Ya. Kalau orang yang mimpinya nggak besar, sekali kalah juga Pasti udah minggir. berhenti, minggir. Pasti minggir langsung. Pasti minggir. Dan ada beberapa tokoh politik yang kemudian akhirnya minggir kan? Betul. Karena tidak berhasil. Iya. Ya, begitulah diskusinya. Enak didengar. Dan insya Allah membuat otak kita berkembang. Enggak isinya emosian, terus nyinyiran, ngecilin orang, atau tuduhan, bahkan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Bagaimana menurut sobat-sobat sekalian? Silakan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.